Halo guys, kita di hutan bambu lagi sekarang. Ini kebetulan di hampir dataran tinggi ya, sekitar 800 atau 850. Tapi nanti kita akan ke atas ini kan, ya, ke atas terus ke sana sampai hutan bambu ini berada di ketinggian sekitar 2300-an guys. Ya 2300 atau 2287 guys tepatnya. Jadi nanti kita akan lihat perubahan dari hutan bambu ini. Jadi ini jarang dibahas guys, dan jarang dipedulikan ya, hutan bambu. Ya kalau kita lihat hutan bambu ya hutan bambu gitu aja ya, kayak gini ya. Tapi ada perbedaan loh guys, walaupun jenisnya sama. Jadi gini, kalau kita masih di agak rendah begini ya di 800, dan nanti kalau turun lagi ya, terus turun sampai hutan bambu di dekat pantai itu sangat berbeda lagi guys. Semakin ke bawah ya, semakin ke bawah ke dataran rendah, hutan bambu itu bergerombolnya itu lebih banyak guys. Jadi bergerombol bonggolnya ini ya, barongannya itu lebih penuh sesak gitu guys kalau ke dataran rendah. Walaupun lah ya tadi ya, dengan jenis yang sama, entah itu bambu apus, bambu petung, atau bambu wulu, atau bambu duri itu ya, yang hijau itu. Jadi semakin ke bawah ke dataran rendah, bambu itu, rumpun bambu itu semakin lebat guys. Semakin ke atas ya, nanti ya kita lihat ya, semakin kita ke atas sana ya, ke depan tuh, nah di sana tuh depan tuh, walaupun jenisnya sama, gerombolannya ini berkurang guys. Bahkan nanti kalau semakin ke atas itu berdirinya satu-satu, padahal jenisnya sama, mau petung ini yang di sekitar kita ini. Jadi ternyata kalau kita amati di lapangan hutan bambu gini ini, cuaca ya, suhu ini sangat mempengaruhi, curah hujan juga ya termasuk ya. Jadi kalau di bawah itu cuacanya kan hangat, suhunya hangat, maksudnya suhunya hangat, panas ya, sampai hangat, kemudian semakin sejuk, akhirnya makin ke atas ini semakin dingin kan. Jadi semakin panas, hutan bambu itu gerombolannya semakin banyak. Karena apa? Kelembapannya tinggi guys, air banyak ya. Kalau dataran rendah, tumbuhnya itu pasti di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir laut. Kadang-kadang itu di Jembrana itu ada di pinggir laut, di muara itu ada hutan bambu di muara. Itu gerombolannya lewat pun nggak bisa guys, rapat sekali. Tetapi kalau kita ke atas lagi ya, ini di posisi kita semakin jarang. Nanti ke atas lagi tumbuhnya ada yang satu-satu guys. Ternyata jadi suhu udara itu mempengaruhi. Semakin ke atas semakin kering, semakin dingin, kemudian air jarang. Tumbuhnya itu di rata-rata di hutan kayak ini kering. Tetapi akhirnya karena ada bambunya, kekeringan di sini ini akhirnya ada kelembapan sedikit kan. Tapi semakin ke atas lagi semakin kering, semakin terjal ya, batu-batuan gitu. Nah di sana tumbuhnya satu-satu nanti. Jadi kan kita sering nih kalau lihat di luar ya, kayak di Cina, di Jepang itu tumbuhnya kan satu-satu. Itu karena pengaruh dari suhu guys. Karena di sana kan dingin kan. Jadi tempat kita ini panas ini. Bahkan saya pernah lihat ini, ada orang Jepang dulu ya, yang ada di Ubud, yang di Jalan Sukwaya dulu. Sekarang udah pindah ya. Itu nanam pohon Jepang ya dari negaranya, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Tapi lolos ke karantina katanya dulu ya, tahun-tahun 2000-an atau berapa itu. Terus ditanam di Ubud tuh tetap aja dia ini, bonggolnya ini rapat, akhirnya barongannya ini tetap
bergerombol, nggak bisa pisah satu-satu, padahal jenisnya sama. Ternyata itu tadi guys, cuaca, suhu udara, kelembapan akhirnya mengaruhi kelembapan, kemudian suhu dingin, suhu hangat, suhu panas itu mempengaruhi dari tumbuhnya bambu. Dan lagi guys, ini ada lagi yang menarik, bambu itu bukan pohon loh guys. Kita kan sering nih menyebut pohon bambu gitu, padahal bambu itu bukan pohon, bukan jenis pohon, tetapi lebih cenderung kepada jenis tebu-tebuan guys, kayak tebu, terus rumput gajah itu sejenisnya, kemudian ini apa namanya ini yang dibuat di pinggir-pinggir danau di Beratan sini banyak guys, di danau Beratan, danau Tamblingan itu banyak, di pinggir-pinggir danau itu kayak tebu tapi bukan tebu. Jadi kita ngambilnya itu ngambil di pupusnya itu kayak bambu tapi nggak keras dia. Itu rumput ya, jenis rumput. Jadi malah condong ke jenis rumput-rumputan, jenis tebu-tebuan kayak gitu. Jagung itu sefamili dengan bambu. Jadi bukan pohon ternyata guys. Ini bukan, kita kan nyebutnya pohon bambu gitu. Kita coba nanti ini kita masih cari jalan guys. Nah, ini ada yang ngambruk. Ini benar-benar hutan bambu yang enggak ada pemiliknya guys. Enggak ada, maksudnya bukan ladang bambu punyanya perorangan, bukan, tetapi ini hutan, memang benar-benar hutan, jadi enggak ada yang nebang ya. Jadi benar-benar hutan bambu yang bukan pemilik, jadi ini enggak ada yang tertebang, akhirnya yang tua ambruk guys. Di sono kita ke sana ya, ke puncak itu, kayak kita lihat nanti perbedaan dari hutan bambu di atas sono. Kita coba, nah, kayaknya lewat kanan guys nanti. Kalau lewat ini terus lurus sono itu jurang, kiri jurang, kanan itu terjal. Karena campur dengan hutan paku tuh, depannya ada paku. Jadi gitu guys, bambu bukanlah pohon, bukan pohon bambu, tetapi cenderung ke tebu-tebuan, rumput-rumputan kayak gitu, jagung kayak itu. Ayo nanti kita. Kemudian semakin ke atas, bambu itu akan berdiri sendiri. Loh ini loh, udah berdiri sendiri kan? Nih, padahal sejenis ini bambu betung, nggak serapat tadi. Ini sudah 1100 nih ya. Ya tuh, loh. Ini rumah ular loh guys, bambu ini benar-benar harus hati-hati, terutama ular tanah loh guys, yang kayak tombak itu, kepalanya segitiga itu. Biasanya sembunyi di sini loh guys, di kelundungannya bambu ini. Apa namanya kalau bahasa umumnya ini, kita menyebutnya kelundungannya ini. Biasanya sembunyi di situ. Diem kan dia, diem aja gini. Bahkan kena sentuh lu diem guys. Tapi kalau benar-benar mangsa dia langsung nyergap, makanya kayak panah dia. Apa? Itu si ular tanah itu bedor itu. Jadi kenapa disebut bedor? Jadi kepalanya itu kan kayak ujung tombak. Jadi ujung tombak itu kalau bahasa kunonya kan bedor guys ya. Bedor itu ujung tombak yang runcingnya itu loh guys, yang dari besinya itu. Jadi kepala ini si ular bedor nih, ular vipera tanah ini, itu mirip sekali dengan tombak, ujung tombak itu guys. Dan gerakannya kayak tombak, langsung meloncat. Jadi nggak kayak separuh
lehernya aja enggak, tapi kalau meloncatnya itu langsung sama tubuh lainnya gitu guys. Makanya disebut kayak anak panah dia, kayak bedor. Dan ujungnya, kepalanya itu maksudnya runcing kayak anak panah, bedor. Bahasa kunonya bedor. Loh ini loh, semakin ke atas, ya sudah, hutannya berdiri sendiri-sendiri bambunya. Ya, kita tidak menyebut pohon bambu sekarang, tetapi rumpun bambu atau bambu gitu saja. Karena bambu bukanlah pohon. No. Ini apus nih, kan? Berdiri sendiri-sendiri. Ini petung berdiri. Bongkarin di situ deh. Nah ini kebuka.